Shalom, selamat malam kepada kita semua. Puji Tuhan, pada malam hari ini kita sudah tiba pada hari yang ke-6 dari rangkaian acara Minggu Sembahyang Pemuda Jemaat Timoho Yogyakarta dengan judul Tuhan, Aku Akan Pergi Tuntun Diriku. Pada materi kita malam hari ini diambil dari Yunus 1 ayat pertama sampai yang kedua. Saya bacakan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami sepanjang hari ini. Pada saat ini kami akan belajar melalui kisah dari Nabi Yunus. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat mengambil pelajaran dan menerapkannya dalam kehidupan kami, khususnya kami orang-orang muda. Terpujilah namamu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, tentu kita sudah tidak asing lagi dengan cerita di buku Yunus ini. Saya yakin beberapa di antara kita sudah sering mendengar cerita dari kitab Yunus ini. Kita sudah sering mendengar, khususnya saya sendiri dari saya kecil mulai cerita anak-anak. Tetapi ternyata di balik cerita dari kitab Yunus ini menyimpan begitu banyak pelajaran yang sangat berharga bagi kita di kehidupan kita saat ini, khususnya orang-orang muda. Namun, sebelum kita masuk lebih dalam akan pelajaran mengenai Nabi Yunus ini, kita akan melihat sedikit dari latar belakang dan keunikan dari kitab Yunus ini. Kitab Yunus adalah salah satu kitab yang tidak diketahui siapa penulisnya di dalam Alkitab. Diperkirakan, cerita Nabi Yunus mengambil latar waktu pada saat pemerintahan Yerobeam bin Yoas, Raja Israel, sekitar pada tahun 786 hingga 746 sebelum Masehi. Dan kita tahu bahwa Raja Yerobeam adalah raja yang jahat di mata Tuhan. Selanjutnya, Nabi Yunus disebut di dalam 2 Raja-Raja 14 ayat yang ke-25. Saya undang saudara-saudara untuk membuka kitab kita di dalam 2 Raja-Raja 14 ayat yang ke-25. Saya bacakan. Ia mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba sesuai dengan firman Tuhan, Allah Israel, yang telah diucapkannya dengan perantaraan hambanya, Nabi Yunus bin Amittai dari Gad-Hefer. Dari ayat yang kita sudah baca, minimal kita mendapatkan informasi bahwa Yunus adalah seorang hamba Tuhan yang kepadanya Tuhan berfirman. Dan Yunus adalah perantara antara Tuhan dan bangsa Israel. Tetapi, dalam kitab Yunus, sekalipun ia adalah hamba Tuhan, orang yang Tuhan percaya membawa kabar keselamatan, kabar baik itu tidak luput dari kesalahan dan dosa yang kita akan bahas pada materi malam hari ini. Di dalam kitab Yunus, yang hanya terdiri dari 4 pasal, kita hanya menjumpai 2 nama, yaitu Yunus dan Tuhan. Sungguh, kitab ini kitab yang cukup unik jika kita bandingkan dengan kitab-kitab lain di dalam Alkitab. Dan juga kita mendapatkan pelajaran bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa akan alam semesta, maha pengasih, dan juga maha pengampun. Pembukaan dan penutupan dalam buku Yunus berbeda dari kebanyakan buku di dalam Alkitab. Pembukaan dari kitab ini tidak memberikan informasi mengenai latar waktu, kapan Tuhan memanggil Yunus, zaman raja siapa yang memerintah pada saat itu, yang biasa kita temukan pada buku lain di dalam Alkitab. Terlebih, pada penutupan kitab Yunus ini, kita hanya membaca pertanyaan dari Tuhan yang tidak dijawab oleh Yunus. Dan buku Yunus selesai ketika Tuhan selesai bertanya. Selanjutnya, Yunus 3 hari di perut ikan memiliki korelasi dengan misi penyelamatan Yesus Kristus. Kita bisa baca di dalam Matius 12 ayat yang ke-38 sampai yang ke-41. Kita juga bisa baca dalam Matius 16 ayat yang ke-4 dan Lukas 11 ayat yang ke-30. Peristiwa Yunus di perut ikan memiliki korelasi terhadap misi keselamatan Yesus Kristus. Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, dan Yesus berada di rahim bumi selama 3 hari 3 malam juga. Kita bisa baca
yang mana ahli Taurat dan orang Farisi meminta tanda dari Yesus. Apakah dia seorang Mesias yang dijanjikan itu? Tetapi Yesus menjawab bahwa hanya akan ada tanda seperti Nabi Yunus yang memberitakan kabar baik sehingga Niniwe kota yang jahat itu bertobat. Yang ada pada saat ini lebih daripada Yunus. Dan dari sini kita mendapati bahwa tanda itu adalah seorang yang membawa kabar baik, kabar keselamatan, yaitu Yesus sendiri. Selanjutnya, Yunus diutus ke negeri yang asing dan jahat. Tidak seperti kebanyakan nabi yang diutus ke Yehuda atau Israel. Di sini kita mendapati bahwa panggilan Tuhan kepada Yunus adalah panggilan yang aneh. Karena Niniwe adalah ibu kota dari bangsa Asyur yang merupakan ancaman terbesar bagi bangsa Israel. Ditambah lagi, Niniwe adalah kota yang begitu kejam, begitu jahat, suatu kota yang menakutkan. Nampaknya panggilan Tuhan kepada Yunus ini aneh dan penuh tantangan. Selanjutnya, Tuhan ingin menggenapi janji kepada Abraham, di mana melalui keturunannya seluruh bumi akan diberkati. Kita bisa baca dalam Kejadian 12 ayat yang ketiga, saya bacakan. Aku akan memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Poin dari panggilan Tuhan kepada Abraham bukan untuk mengistimewakan Abraham, tetapi panggilan untuk mengenai apa yang Abraham harus lakukan, supaya semua orang di bumi ini mendapat berkat dari Tuhan. Begitu pula panggilan yang sama kepada Yunus, seorang yang percaya kepada Tuhan, yang mana adalah benih dari Abraham, keturunan dari Abraham, agar melalui Yunus, kota yang jahat itu akan mendapat berkat dari Tuhan. Begitu pula panggilan kepada kita, keturunan Abraham secara rohani, yang menerima kebenaran Tuhan, agar melalui kita, orang-orang di sekitar kita mendapat berkat dari Tuhan. Cerita Nabi Yunus dimulai ketika Tuhan berfirman kepada Yunus. Di dalam Yunus 1 ayat yang kedua, saya bacakan. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berseluruhlah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ayat ini cukup menarik bagi saya pribadi, karena terdapat kalimat, kejahatannya telah sampai kepadaku, yang mengingatkan saya kepada kejahatan dari kota Sodom dan Gomora. Dan selanjutnya kita akan melihat lebih detail mengenai Niniwe, kota yang besar itu. Seperti yang saudara-saudara bisa lihat pada peta, kota Niniwe terletak di daerah kerajaan Asyur, yang mana Niniwe ini adalah ibu kota dari kerajaan Asyur. Didirikan oleh Nimrod, seorang misterius, pemburu yang gagah berani di hadapan Tuhan. Kita bisa baca dalam Kejadian 10, ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Sayangnya, Niniwe adalah kota penyembah berhala. Mereka menyembah dewa matahari, bulan, dan bintang. Juga, di dalam Nahum 3 ayat yang pertama, kita mendapati bahwa kota Niniwe dijuluki sebagai kota penumpah darah. Ketika saya membaca bahwa Niniwe adalah kota penumpah darah, saya bertanya-tanya, sebetulnya kejahatan seperti apa yang mereka lakukan hingga kejahatannya sampai kepada Tuhan. Ini adalah dokumen dari seorang raja yang memerintah di Niniwe, yang melalui dokumen ini menggambarkan kejahatan dan kekejaman Niniwe sebagai berikut. Saya bacakan. Saya membangun tembok di depan kota ini dan menguliti para pemimpin yang bangkit melawan saya dan membungkus pilar-pilarnya dengan kulit mereka. Beberapa dari antara mereka saya kurung di dalam pilar. Yang lain saya gantung di atas pilar dengan tiang pancang. Yang lain saya ikat dengan tiang pancang di sekeliling pilar. Lalu saya memotong anggota badan dari pejabat kerajaan yang memberontak terhadap saya. Saya membakar mereka dengan api dan menjadikan mereka tahanan. Banyak di antara mereka yang dipotong hidung, telinga, jari-jarinya, dan banyak yang dicungkil matanya. Saya menumpuk tubuh banyak orang dan memotong kepalanya dan mengikat kepalanya di ranting pohon di sekeliling kota. Dan saya membakar orang-orang tua, muda, dan wanita dengan api. Di sini digambarkan sungguh luar biasa kejahatan yang mereka lakukan. Seperti penduduk Niniwe ini tidak memiliki kearifan moral sedikit pun.
Dan dari sini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa keadaan moral Niniwe sama dengan Sodom dan Gomora. Di sini, Niniwe lebih memilih untuk menyerahkan diri mereka kepada penyembahan berhala, kekerasan, dan kekacauan. Dan tentu saja, ini adalah hal yang jahat di mata Tuhan dan juga di mata manusia. Tetapi, meskipun Niniwe adalah kota yang teramat jahat, Tuhan tetap merindukan keselamatan mereka. Tuhan mengutus juru kabar keselamatan kepada Niniwe. Di dalam Yeskiel 33 ayat yang ke-11, saya bacakan, "Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel?" Sungguh luar biasa ayat ini menggambarkan bahwa Tuhan tetap mengharapkan pertobatan dari orang fasik. Tuhan mengharapkan pertobatan juga dari kota Niniwe. Tuhan sangat rindu kota Niniwe ini bertobat dari kejahatan mereka. Sehingga Tuhan mengutus Yunus. Tetapi ketika Tuhan membutuhkan Yunus, Yunus melarikan diri. Kemana Yunus ketika ia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe? Apa yang Yunus lakukan? Ketika Tuhan mengharapkan nabinya membawa kabar keselamatan, kabar baik kepada bangsa yang sudah jatuh ke dalam perbudakan dosa dan kejahatan ini, dan kita dapati bahwa Yunus menolak panggilan Tuhan. Di dalam Yunus 1 ayat yang ketiga, saya bacakan, "Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan." Di sini kita melihat bahwa Tuhan memanggil Yunus untuk pergi. Dan Yunus merespon. Dan ia bersiap-siap. Tapi bersiap-siap untuk lari. Di ayat yang kita sudah baca ini, saya memberi tanda bold kepada satu kalimat yang diulang dua kali, yaitu jauh dari hadapan Tuhan. Pernahkah kita mempertanyakan, di mana sih kota Niniwe itu? Di mana itu Yafo? Di mana itu Tarsis? Seperti yang saudara bisa lihat pada peta, sangat mencengangkan bahwa Yunus pergi ke arah yang berlawanan dari apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan memerintahkan ia pergi ke timur, tetapi ia justru pergi ke barat. Dan berdasarkan informasi yang saya dapatkan, jarak antara Niniwe dan Yafo adalah sekitar 800 sampai 900 km. Dan jarak dari Yafo ke Tarsis kurang lebih 3.800 km. Di sini saya menganalogikan bahwa jarak dari Niniwe ke Yafo kurang lebih sama seperti jarak antara Jakarta ke Surabaya. Dan jarak antara Yafo ke Tarsis kurang lebih sama dengan jarak antara Palembang menuju Papua. Sangat mengherankan bahwa seorang abdi Allah, pembawa kabar baik, pembawa berkat Tuhan, melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Selanjutnya, Yunus di kapal dan tertidur. Kita bisa baca dalam Yunus 1 ayat yang keempat sampai yang kelima. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir hancur. Ayat yang kelima, awak kapal menjadi takut. Masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam kapal yang paling bawah dan berbaring di situ. Lalu tertidur dengan nyenyak. Di sini, poin yang saya ingin highlight adalah Yunus tidak hanya lari dari mengabaikan panggilan dari Tuhan, tetapi ia juga tidak peduli dengan keadaan sekitarnya. Di dalam cerita, di tengah perjalanan menuju Tarsis, Tuhan menurunkan angin ribut. Tuhan menguncang kapal itu sehingga kapal itu hampir-hampir hancur. Tetapi apa yang Yunus lakukan? Bagaimana ia bisa tertidur dengan nyenyak ketika orang-orang di sekitarnya berteriak-teriak meminta pertolongan dari Tuhan mereka? Ketika orang-orang di sekitarnya sedang ketakutan karena musibah yang menimpa mereka. Saudara-saudara yang terkasih,
Kisah mengenai tertidurnya Yunus menjadi perenungan bagi kita. Apakah kita juga tertidur ketika orang-orang di sekitar kita mengalami musibah? Ketika gereja kita sendiri sedang mengalami pergumulan, mengalami masalah, musibah, dan kita hanya tertidur? Baiklah kita merenungkan pertanyaan ini di dalam hati kita. Selanjutnya, kita langsung lompat ke Yunus 1 ayat yang ke-9 dan ke-10. Bunyinya sebagai berikut. Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang ini mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Di sini, poin yang saya ingin highlight adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan berhak untuk berekspektasi kepada orang yang percaya kepada Tuhan, untuk bertindak selayaknya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, di sini kita melihat bahwa orang-orang mengetahui bahwa Yunus lari dari hadapan Tuhan, yang ia sebut yang empunya langit dan yang telah menjadikan lautan dan daratan. Di sini nampaknya orang-orang dalam kapal itu berekspektasi bahwa Yunus, seorang yang percaya kepada Tuhan, seharusnya adalah orang yang berdoa paling keras terhadap Tuhannya oleh karena musibah yang menimpa mereka. Tetapi di sini kita mendapati bahwa Yunus telah gagal memenuhi ekspektasi dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, baiklah kita merenungkan di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah bertingkah laku selayaknya seperti orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah menerima kebenaran Tuhan? Kita patut merenungkannya di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, Yunus dibuang ke laut terdapat di dalam Yunus 1 ayat 15. Saya bacakan. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencapakannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Di sini kita dapat melihat bahwa Yunus dibuang ke lautan yang menurut pemikiran orang Ibrani, lautan adalah suatu tempat yang menakutkan, yang tidak ada harapan hidup di situ. Jadi, Yunus lari jauh dari hadapan Tuhan. Sesungguhnya ia bergerak menuju kematian. Lebih baik pergi ke Niniwe, kota yang jahat itu, bersama dengan Tuhan yang adalah sumber kehidupan, daripada pergi ke Tarsis, tetapi tidak bersama dengan sumber hidup itu. Bila mana kita menggunakan cara berpikir yang sama, ketika zaman Nuh, ketika air bah turun, Nuh dan seisi keluarganya berada di atas permukaan air, di dalam bahtera dan diselamatkan. Tetapi orang-orang yang jahat, yang menolak panggilan, berada di bawah air. Begitu pula dengan Yunus. Yunus berada di bawah air. Jadi kita bisa melihat kondisi yang sama antara Yunus dan orang-orang yang menolak pekabaran dari Nabi Nuh. Yunus di perut ikan. Kita bisa baca ayatnya di dalam Yunus 1 ayat yang ke-17. Saya bacakan. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, laut saja digambarkan sebagai tempat yang menakutkan dan mematikan. Apalagi tinggal 3 hari dan 3 malam di dalam lautan. Seperti betul-betul sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup di situ. Tetapi Tuhan masih mendengarkan doa Yunus. Lalu secara ajaib, Yunus dapat hidup di dalam perut ikan itu. Dan secara ajaib juga, ia dimuntahkan ke daratan. Dan akhirnya, Yunus dimuntahkan ikan besar itu seperti yang tertulis di dalam Yunus 2 ayat yang 10. Saya bacakan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan memberikan kesempatan kedua bagi Yunus untuk kembali melanjutkan apa yang Tuhan sudah perintahkan bagi dia. Dan saya juga percaya Allah kita adalah Allah yang juga memberikan kesempatan kepada kita bila mana kita mau kembali kepada jalan ketetapannya. Dan ketika Allah bekerja melalui Yunus, maka satu mukjizat terbesar terjadi, yaitu adalah pertobatan dari kota Niniwe. Mengapa saya bisa bilang pertobatan dari kota Niniwe adalah mukjizat yang terbesar? Di dalam Roh Nubuat ada satu kutipan
yang menjelaskan mengenai mujizat yang terbesar. Saya bacakan, orang yang tidak percaya bertanya, mengapa tidak ada mujizat yang dibuat di antara orang-orang yang mengaku umat Allah? Saudara, mujizat terbesar yang dapat dibuat adalah pertobatan hati manusia. Ketika mujizat ini terjadi dalam hati kita akan melihat mujizat yang lain akan terjadi. Lebih lanjut, mujizat lahiriah adalah merupakan suatu pengantar kepada suatu mujizat yang lebih besar. Yesus membuat mujizat untuk membawa orang datang dan percaya bahwa di dalam Dia ada kuasa. Kita juga bisa membaca dalam Yohanes 6 ayat yang ke-34 dan ayat yang ke-35. Sebagai kesimpulan, pada poin yang pertama, Tuhan merindukan bahwa melalui umatnya yang percaya, dunia dapat mendapatkan berkat dari Tuhan. Yang kedua, Tuhan tetap mengharapkan pertobatan manusia sekalipun kejahatannya telah sampai kepadanya. Yang ketiga, Tuhan memberikan kesempatan kepada setiap kita yang mau untuk berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Yang keempat, mujizat terbesar akan terjadi bila mana kita mau bersekutu dengan Tuhan kemanapun kita pergi. Dan yang kelima, dan semoga ini juga menjadi perkataan yang kita ucapkan kepada Tuhan kita, yaitu I will go. Dan sebagai statement yang terakhir, ketika kita merasakan kemurahan Allah dalam kehidupan kita, seperti Yunus, kita akan mengatakan, Tuhan, aku akan pergi. Demikianlah pembahasan materi yang dapat saya sampaikan, dan untuk menutup, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan sudah berkati kami hingga saat ini. Tuhan, kami sudah belajar begitu banyak hal mengenai kisah Nabi Yunus. Biarlah Engkau tuntun kami supaya kami dapat mengerti poin-poin yang sudah kami bahas tadi, dan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu dalam hati kami masing-masing menuntun kami untuk kami dapat menerapkan pelajaran-pelajaran yang sudah kami dapatkan di dalam kehidupan kami masing-masing, khususnya kami orang muda. Dan terpujilah nama-Mu ya Tuhan, atas rahmat Tuhan, oleh karena Minggu Sembahyang hari yang ke-6 ini dapat terlaksana. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.